Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, ini kami hari ini ada coaching pasca observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Ini kami harapkan dari Pak Rizky untuk menjadi pengamat atau observer kami di pasca observasi ini selama kegiatan kami berlangsung. Untuk mempersingkat waktu kepada Pak Rizky kami persilakan. Ya, terima kasih Pak atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Di dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan kabar. Gimana kabar Pak Eri pada hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah semua. Jadi untuk melakukan kegiatan ini, apakah Pak Heri dan Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk melakukan diskusi, observasi, supervisi ini? Mudah-mudahan kalau untuk melakukan kegiatan ini sudah kami persiapkan Pak, mulai dari pra-observasi dan di observasinya itu nanti baru selanjutnya ini saya akan coaching setelah observasi itu kepada Bu Rizky. Wah, Ibu sudah berarti persiapannya sudah matang ini sepertinya ya. Di sini saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak terkhususnya, ya kan, dalam kegiatan ini alur yang digunakan saya berharap itu secara struktur, jangan ada nanti istilahnya ada yang duluan, ada yang terlambat seperti itu. Tetap dia pada alurnya, pada poin-poinnya Pak ya. Nah, di sini juga saya ingin Bapak nantinya melaksanakan dengan menggunakan present, mendengarkan dengan baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mendengarkan dengan rasa Pak. Oke Pak ya, ya Bu ya. Maka untuk itu diskusi ini saya kembalikan lagi ke Bapak untuk melakukan diskusinya lagi. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih kepada Pak pengamat. Baik Bu Rizky, kita mulai aja. Pada kesempatan pasca observasi ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu Rizky ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rizky. Bu Rizky, gimana kabarnya hari ini Bu Rizky? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya, sudah melaksanakan kegiatan observasi ya Bu ya, minggu yang lalu ya. Jadi saya akan memberikan coaching pasca observasi yang Ibu lakukan ya. Jadi pasca observasi saya ingin melakukan supervisi akademik ya. Kira-kira yang sudah Ibu laksanakan selama observasi ini apa Bu? Yang sudah saya laksanakan selama observasi ini Pak, yang menjadi refleksi saya di sana Pak, setelah saya menerapkan model pembelajaran Pearson di kelas 11 OTKP kemarin kan Pak. Nah, di sana saya melihat anak-anak sangat semangat dan antusias untuk mengikuti pembelajaran Pak. Nah, karena dalam metode pembelajaran Pearson ini anak-anak kan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, dan setiap kelompok kecil itu dimasukkan ada salah satu seorang anak yang sudah dianggap mampu untuk menguasai pembelajaran. Nah, setelah itu anak yang sudah mampu menguasai pembelajaran ini mengajarkan apa yang dia dapatkan kepada teman-teman sebayanya. Nah, di sana mereka sangat enjoy dan santai dalam pembelajaran Pak, karena mereka kan belajar dengan teman sebaya mereka. Jadi mereka menggunakan bahasa mereka sendiri. Jadi teman-temannya pun lebih memahami pembelajarannya Pak. Oh, baik, seperti itu ya. Jadi ini tadi Ibu yang udah Ibu lakukan semalam itu waktu ini refleksi dari pembelajaran Ibu ini ya. Jadi refleksinya anak-anak seperti itu ya. Jadi
kemarin tuh waktu Ibu melaksanakan supervisi ya, waktu saya melaksanakan supervisi, Ibu melaksanakan observasi itu, kemarin saya lihat model pembelajaran Ibu itu model pembelajaran tutor sebaya gitu ya, model pembelajaran tutor sebaya. Saya lihat tuh ada 34 siswa di kelas itu ya, kelas 10 OTKP, 4 tidak hadir ya. 11 OTKP ya, 4 tidak hadir ya. Ada 26 siswa itu aktif dalam pembelajaran yang luar biasa dalam yang waktu saya lihat itu ya. Jadi setelah ada refleksi dari supervisi akademik ini, untuk rencana kedepannya gimana Bu Rizky yang akan Ibu? Oke Pak, kalau untuk rencana ke depannya Pak, nah kemarin kan Pak saya baru menerapkan model pembelajaran ini dalam satu kelas, baru 11 OTKP. Nah untuk rencana selanjutnya saya akan menerapkan model pembelajaran ini di kelas yang lain juga Pak, tapi dengan materi yang lain juga Pak. Materi yang lain, jadi Ibu berencana untuk menerapkannya di kelas yang lain dengan materi yang lain ya, Iya. dengan kata kunci yang lain ya. Iya. Jadi dari yang Ibu sampaikan, jadi model yang Ibu terapkan di 11 OTKP ini, kira-kira bisa nggak ini Bu diterapkan di kelas lain? Kalau untuk penerapan di kelas lain itu insya Allah bisa Pak, karena ini kan secara keseluruhan ini membentuk kelompok kecil. Nanti tergantung, ada juga kita mau lihat di sini Pak, apakah kalau kemarin kan Pak di kelas 11 OTKP alhamdulillah sudah berhasil. Nah, untuk menerapkan melihatnya apakah pembelajaran ini berhasil di kelas lain, kita coba dulu nanti Pak. Kita coba dulu ya Bu ya. Jadi ada rencana Ibu untuk menerapkan. Jadi menurut Ibu ya, menurut Ibu apa manfaat yang didapatkan dari metode ini? Nah, kalau manfaatnya Pak setelah penerapan ini yang saya dapatkan dan yang saya perhatikan dari anak-anak lebih semangat untuk belajar Pak. Nah, yang awalnya mereka malas-malasan dalam pembelajaran, apalagi terutama ini pembelajaran matematika Pak. Nah, kita tahu anak-anak kurang suka dengan pembelajaran matematika. Nah, tapi dengan penerapan metode pembelajaran per lesson ini, kemarin anak-anak terlihat antusias dan mereka jadi semangat Pak. Yang awalnya bermalas-malasan jadi lebih aktif lagi dari sebelumnya Pak. Nah, di sana juga nanti anak-anak lebih mudah untuk memahami pembelajaran karena diajari oleh kawannya sendiri dan menggunakan bahasa mereka sendiri. Nah, anak-anak juga lebih mudah mengingat pembelajaran yang sudah diajarkan. Oke, jadi anak-anak antusias luar biasa ini khususnya untuk pelajaran matematika ya, khususnya untuk matematika. Kita ambil lagi kata kuncinya untuk pelajaran matematika. Jadi kira-kira Bu, peer lesson atau tutor sebaya ini bisa nggak Bu digunakan untuk mata pelajaran yang lain kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya Pak bisa Pak. Bisa ya, bisa Iya, digunakan bisa. ya untuk mata pelajaran lain. Jadi rencana Bu Rizky untuk kegiatan selanjutnya ini apa Bu? Untuk kegiatan yaitu tadi Pak, menerapkan model pembelajaran ini dalam materi yang lain dan di kelas yang lain juga. Oh, diterapkan dengan metode seperti ini di kelas-kelas yang lain dengan mata pelajaran matematika dan pastinya mencoba untuk mata pelajaran yang lain untuk guru yang lain ya. Jadi dalam kegiatan observasi kelas, apa yang bisa Ibu ambil atau apa yang bisa Ibu petik dari kegiatan ini? Kalau yang saya petik dari kegiatan ini ya Pak, kita dalam melakukan proses pembelajaran apapun mengajarkan materi kepada anak-anak, ya tergantung kita gurunya juga Pak. Nah, kalau misalkan kita sebagai guru kita aktif dalam pembelajaran, anak-anak juga akan ikut aktif Pak. Nah, jadi caranya di sini untuk mengaktifkan ataupun membuat anak-anak tidak bosan dalam pembelajaran, kita lakukan dengan model pembelajaran yang bervariasi Pak. Jangan terlalu monoton dalam pembelajaran, gitu Pak. Berarti dalam peer lesson ini atau tutor sebaya ini Ibu mau bikin pembelajaran bervariasi ya, intinya nanti kedepannya mau Ibu bikin pembelajaran berdiferensiasi, jadi seperti itu ya. Jadi untuk kegiatan supervisi ini Bu, ini berguna ya untuk bermanfaat untuk pengembangan diri kita ya Bu ya, untuk pemanfaatan diri kita. Jadi semoga apa yang Ibu dapat dan apa yang Ibu lakukan di kelas dengan metode peer lesson atau tutor sebaya ini
ini dapat Ibu tularkan ke teman-teman yang lain. Intinya seperti yang Ibu katakan tadi untuk penerapan untuk mata pelajaran yang lainnya ya. Jadi ini terima kasih untuk Ibu Rizky udah menyampaikan hasil observasinya pada kesempatan kucing kita di pasca observasi ini ya Bu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan kepada Pak pengamat untuk memberikan masukan atau saran yang perlu kami lakukan selanjutnya dalam kegiatan-kegiatan observasi ataupun pasca observasi yang akan kami lakukan selanjutnya. Oke, terima kasih. Dari beberapa menit yang telah kita lakukan diskusi ini, saya melihat semua pertanyaan ini memang sudah secara struktur, mendengarkan pun dengan secara rasa, dan juga pertanyaan pun ada yang juga sudah berbobot semuanya yang saya dengar. Jadi di sini ada beberapa hal juga yang ingin saya pertanyakan juga terkhususnya kepada Pak Heri. Di situ saya mendengar ada pembelajaran yang bervariasi tadi. Menurut pengamat saya, pendapat saya, Bapak Heri kan seharusnya itu coba mempertanyakan pembelajaran yang bervariasi itu yang bagaimana. Mungkin Pak Heri kan bisa menanyakan pada si kucing ini, istilahnya memberikan gambaran-gambaran gitu. Seperti itu aja pertanyaan saya, Pak. Itu aja yang perlu saya pakai. Selanjutnya semuanya sudah berjalan dengan baik sesuai strukturnya. Saya berharap ini dapat menjadi istilahnya contoh juga kepada guru-guru yang lain. Di sini juga Bu, saya menjelaskan bahwasanya supervisi ini jangan dibuat menjadi sebuah beban. Nah, beban bagi guru-guru. Nah, sebenarnya supervisi ini adalah suatu metode untuk mengembangkan potensi si guru. Dan juga sebagai evaluasi. Jadi jangan kita mempunyai paradigma atau hal-hal yang negatif tentang supervisi ini, karena terkhususnya di tempat kita ini kan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita ubah pola pikir yang seperti ini menjadi hal-hal yang positif. Semoga kedepannya kita dapat menjadi guru yang terbaik dan juga bermanfaat untuk semua orang. Itu saja Pak Heri yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak pengamat yang sudah memberikan masukan yang luar biasa ya. Ini kedepannya untuk supervisi berikutnya mungkin saya bisa menggali potensi-potensi guru yang ada di sekolah kami ini. Terima kasih. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Padang Lawas dalam aksi nyata coaching untuk supervisi akademik observasi. Demikian aksi nyata supervisi untuk coaching untuk akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.